Mosok Tulungagung gak duwe tim untuk riset terhadap sejarahnya, mbok dari kabupaten atau dari kumpulan kampus-kampus. Misalnya aku takon, iki Tulungagung pas Mojopahit melok Mojopahit agak? Dolek ono aja jawab tok, dolek ono temenan. Waktu Sriwijaya sadurunge melok Sriwijaya agak. Tak kandhani ya Rek ya. Mojopahit itu hancur karena 3 hal. Satu, karena ada luapan lumpur sangat besar sehingga pertanian rusak dan infrastruktur ekonomi Mojopahit hancur. Itu di daerah Delta Mojokerto di Desa Canggu, Metune. Itu ada 5 titik lumpur. Dari laporan satelit Rusia ada 5 titik lumpur di daerah Gresik, Tuban, Krian, Mojokerto dan Sidoarjo. Itu bencana pertama yang membuat Mojopahit lemah. Yang kedua, pertentangan antara para priagung dan para bangsawan sendiri yang royokan kekuasaan. Prabu Brawijaya kelima itu punya anak sejumlah 117. Untung ada Sunan Kalijogo yang mendistribusi peran mereka di banyak tempat di seluruh Indonesia, di berikan sehingga orang Jogja, orang Kebumen, orang Purworejo, orang Gunung Kidul, orang Bantul, semua itu turunan Brawijaya. Ya, yang pimpinan-pimpinannya. Nah, bencana yang kedua adalah pertentangan antara para bangsawan. Bencana ketiga adalah datangnya Portugis. Jadi tidak ada pertentangan dengan Islam. Karena selama ini banyak asumsi bahwa hancurnya Mojopahit karena datangnya Islam. Pernah terjadi bentrok dengan kelompok Islam, yaitu bapaknya Sunan Kudus yang namanya Sunan Ngudung, sehingga Sunan Ngudung mati dibunuh oleh anak keduanya Brawijaya V yang namanya Adipati Terung, yang waktu itu menjadi pangapnya militer Mojopahit. Tapi kemudian Sunan Kalijogo ambil inisiatif luar biasa, mengutus Sunan Kudus yang bapaknya mati di Mojopahit dengan 8 orang anggotanya untuk menuju Mojopahit, membawa suratnya Sunan Kudus berpakaian putih-putih dan kuda putih, yang suratnya isinya adalah bahwa Sunan Kudus, itu surat Sunan Kalijogo, Sunan Kudus dengan kedatangannya ini ingin menyatakan bahwa dia sudah mengikhlaskan matinya bapaknya dan sudah memaafkan yang membunuhnya dan mengajak bersama-sama untuk mencari kebenaran, ya, bebener, pepener, lan kawicaksanan. Ini cerita sedikit untuk mengungkapi Wawan. Kemudian akhirnya terjadi bedol negoro, terjadi perpindahan besar-besaran karena memang ada lumpur yang luar biasa, sehingga kemudian berdirilah kerajaan di Gelagah Putih yang namanya Demak Bintoro. Dan itu seluruhnya yang menjadi political operatornya adalah Sunan Kalijogo. Nah, kemudian Mojopahit menjadi semacam provinsi yang menjadi gubernurnya waktu itu seorang Cina yang namanya Nyolaiwa. Nyolaiwa ini mati karena tidak bisa membangun kembali Mojopahit sebagaimana yang dicita-citakan oleh rakyatnya yang lama. Sehingga dia ditawur sehingga mati dewe. Dan hancurnya Mojopahit sampai hilang istananya itu diserbu oleh Girindrawardana dari Kediri. Nah, Girindrawardana Kediri tidak pernah menjadi bagian dari Mojopahit. Apa sebabnya? Mergo ndek mburine ana Tulungagung. Ngono lho rek. Ah iki dolek ana. Aku iki mek ngene iki mek ketok ngono tok. Nek salah-salahno nek jenenge kon duwe data, nek gak duwe data percaya. Lah ngono sih. Yang ngono rek, mergo ana Tulungagung ndek mburine. Tulungagung iki kedung di mana seluruh bangsa Jawa harus belajar. Kedung itu kan tempat wingit, tempat di mana pantulan cahaya dari langit itu ada di situ. Kita harus belajar ke sini. Kediri itu kan kue balio nang awakmu dewe. Jadi Kediri tidak pernah ikut Mojopahit karena dia menjadi semacam oposan sejarah. Bahwa Mojopahit sekuasa-kuasanya tetap harus, jangan sampai keteladuk, jangan sampai adigang adikung adikuno, tetap harus balik nang awakmu dewe. Jadi dia penjaga gawangnya Pulau Jawa. Dan tidak mampu Kediri menjadi penjaga gawangnya secara politik kalau tidak ada kekuatan kebatinan di Tulungagung. Ngono rek.
Itu ya teman-teman sekalian ya. Oleh karena itu mudah-mudahan Blitar, Kediri, Tulungagung pada suatu hari akan menemukan peran sejarahnya untuk seluruh Nusantara Republik Indonesia. Kalau kalian tidak tahu siapa diri kalian sebagai pemain bola, ya gak iso nyaduk bal nang ndi, lak ngono harus ngomong. Maka temukan. Jombang saja sampai hari ini itu belum bisa menentukan hari lahirnya kapan. Jadi kalau ono ulang tahun kota Jombang gurung ono sampai saiki. Mergo sampai saiki gurung ro. Lah wis ah. Jeneng Jombangnya gak ro iku asal usule iku apa? Iku jeneng wong ta jeneng warna ta jeneng kembang ta jeneng wit. Anda juga nanti saya bisa kasih bahan kepada Anda bahwa di Pulau Jawa ini hampir semua nama-nama desa itu umumnya diambil dari nama pohon. Tanjung, Mojo, apa menalian? Jati. Apa sebabnya wit jati itu disebut jati? Itu kan sing jenengno wong Jawa. Mulane disebut jati mergo dhek sing paling idek karo jati ning urip yaitu keabadian. Sing paling awet, sing paling kuat iku wit sing kemudian disebut jati. Mulane ketika Sunan Kalijaga gak nyejo nugel ndase orang-orang iku terus digadhokno meneh dikei serpian kayu jati, gak kayu trembesi. Ya, kayu jati kemudian menjadi simbolisme nilai bahwa awakmu kepingin ke diri, kepingin kembali kepada keabadian manusia sejati, jangan sampai otakmu, nalarmu dengan hatimu berpisah. Harus bekerja sama terus menerus. Mulane gulumu ojo tugel, kudu disambung nganggo kesejatian hidup, yaitu serpian kayu jati tadi. Wah, Jawa top jane. Cuman karena dibikin tidak percaya diri oleh negara barat, kamu dibikin tidak percaya kepada Jawa, kamu dibikin tidak bangga dengan Jawa, ya. Kamu lebih bangga menjadi orang barat. Saiki ditambah meneh lebih bangga dadi wong Arab. Jek kait berangkat umroh wis nganggo pakaiane Abu Jahal. Kait nang Juanda lho. Wis nganggo pakaian Abu Jahal. Rumahmu sing kaya ngono iku Nabi Muhammad tok. Abu Jahal pakaiane ya ngono iku padha ae. Dadi aja merasa terus kon luwih muslim timbangane wong sing kaosan kaya arek iki hanya karena kamu pakai gamis dan serban. Gitu loh. Aku seneng aku nek ndelok wong pakaian ngono iku ya Allah Abu Jahal akeh ngono. Ya apa wong itu masalah etnik pakaian lancaran di Arab iku yang ngono iku mosok dadi misale pakai celana cingkrang nyun sewu ya Didik ya. Itu kan ngene lho rek. Semakin kaya orang di sana semakin landung, ngerti landung. Semakin berumbai-rumbai pakaiannya. Kayak saiki nek Lady Di biyen lak roke iku sampai disueret ya. Jadi pakaian yang ngelember sampai lemah itu kan lambang dari kekayaan. Nah Kanjeng Nabi kondo kono ojo sombong asli ngono iku. Tapi bahasane pakaianmu ojo sampai lengser lemah, nek iso cukup ndukure apa iki mata kaki. Ngono lho. Jadi itu sebenarnya kalau bahasa simboliknya ojo umum, ojo pamer, ojo sombong ngono lho. Kayak nek bahasa Indonesia apa kare unjuk gigi kon. Injuk gigi itu maksudnya apa? Apa putus ini? Ya gak. Injuk gigi itu artinya menunjukkan kehebatannya. Kan gitu. Jadi makanya jangan melebihi mata kaki, maksudnya ojo sombong. Gak kok terus koncelonoan saini. Mas ya celonoan saini ya api-api gak masalah wong kon kulot kok ya. Gak masalah juga asal jangan mengartikannya secara berbeda. Kalau itu karena cintamu kepada Rasulullah ya tetap apik toh. Kon persis kayak Rasulullah. Apik juga. Cuman ojo nyalahno wong sing gak ngono lho. Sing garai angel iku nyalahno iki. Mergo kon gak cingkrang kok mlebu masjide dipel mari sembahyang kon. Nggih ta mboten? Ngono lho. Sebenarnya kalau Jawa sama Islam itu kayak tumbuh ketemu tutup. Hampir tidak ada ilmu-ilmu Jawa yang bertentangan dengan Islam.
Sebelum ada wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, wong Jawa wis duwe ngunduh ing pakarti. Ya ra? Ya ra? Orang Jawa sudah punya pengetahuan-pengetahuan yang hasil dari ijtihad, sehingga orang Jawa mengerti apa yang baik dan yang buruk dalam kehidupan, meskipun waktu itu belum ada Islam datang. Bahkan orang Islam mengerti, orang Jawa mengerti manajemen yang tingkatnya sangat tinggi melebihi masyarakat Barat sekarang, dengan bukti-bukti seperti Borobudur, seperti banyak sekali peradaban-peradaban yang lain di Pulau Jawa dan di seluruh Nusantara. Ya ra? Jadi teman-teman sekalian, tolong Jawa digawa, Arab digarap, Barat diruat. Jadi ojo terus awakmu dilek Barat, ojo dilek Arab, ojo dilek Jawa. Tapi awakmu sing kudu mengunyah Jawa, mengunyah Arab, mengunyah Barat. Ya, mengunyah Islam, mengunyah Barat, karena pelakunya adalah Anda, bukan Islam. Islam tidak bisa hancur karena dia bukan subjek, dia bukan pelaku, dia bukan manusia. Islam itu alatmu, inspirasi dari Allah untuk kamu pakai untuk mamayu hayuning bawono. Mamayu hayuning bawono wis lahir sebelum ada kata rahmatan lil alamin. Gitu ya. Jadi Anda jangan meninggalkan Jawa Anda. Setelah perang salib selesai, kemudian di Eropa terjadi apa yang namanya Renaissance, yang mereka menyebut masa pencerahan. Terus terang sebenarnya itu adalah itu masa kegelapan untuk bangsa Timur. Portugis datang, Belanda datang untuk membuat kita gelap pekat. Kita menjadi tidak percaya diri kepada apa yang pernah dicapai oleh nenek moyang kita. Pak Muzamil tadi mengatakan semua ilmu-ilmu yang sekarang dikembangkan oleh dunia Barat ditemukan awalnya oleh sarjana-sarjana Islam. Untuk contoh aja, Al-Kindi apa Al-Kindi? Al-Farabi apa? Ibnu Sina apa? Semua dasar-dasar ilmu pengetahuan Barat sekarang itu dasarnya dari penemuan-penemuan Islam. Nah, begitu Barat mengalami pencerahan, itu sebenarnya mempersempit manusia dari kelengkapan ahsanut takwim menuju materialisme, dan sekarang menjadi kapitalisme, dan sekarang memuncak menjadi kapitalisme liberal, bahkan ultraliberal dan maniak liberal hari ini. Sesungguhnya semua pembangunan di Indonesia itu menentang Pancasila, karena Pancasila itu bukan membangun materi tapi keadilan sosial. Jadi mereka yang mengaku-ngaku Pancasila, mereka sebenarnya adalah pelanggar Pancasila secara nilai dan substansi. Nah, Anda sebagai generasi yang akan membangun Indonesia, Anda harus menemukan kelengkapan. Barat tidak jelek, tapi kudu diruat. Arab dengan Islamnya, bedakan Arab karo Islam ora padha. Ana bedane. Arab ora padha karo Saudi. Saudi ora padha karo Quraisy ora padha karo Badui ora padha karo Islam. Jadi Islam tidak sama dengan Arab, tidak sama dengan Saudi, tidak sama dengan Quraisy maupun Badui. Anda harus bisa memilah. Kalau Anda ke laut, yang Anda ambil itu airnya, tapi Anda tidak bisa mengambil ombaknya. Bahkan kalau Anda ngelihat wong wedok ayu, kuwi sing ketok kuwi raine dudu ayune. Tapi indahnya itu software, betul enggak? Indahnya tidak kelihatan, software tidak kelihatan. Jadi teman-teman sekalian, tolong Jawa tetap menjadi dasarnya, karena kita orang Jawa. Islam kita terima, karena Jawa itu sak ampuh-ampuhe tetap gak iso nemokno sing Islam ngekei. Jadi Anda cari Allah, cari Tuhan, sapa to jane sing kuwasa, terus ketemu Sang Hyang Wenang, Sang Hyang Widi, Sang Hyang Tunggal sak piturute. Sampai ana malaikat jeneng Betara Wisnu, Togok, Panembahan Ismaya, Betara Bayu sak piturute. Ya, itu gambaran dan imajinasi mbah-mbah kita tentang peran-peran langit, peran-peran rohania. Tapi mereka tidak tahu persis. Yang bisa ngasih tahu persis tentang semua itu adalah Allah sendiri. Allah mengatakan Qul huwallahu ahad. Jadi kita tahu dia namanya Allah, dia ahad. Terus dia ngomong tentang, oh aku duwe Jibril, aku duwe Mikael, aku duwe Israfil, aku duwe Israel, aku duwe Kanzul Jannah, aku duwe Iblis, aku duwe Dajjal, aku duwe Sakhlatus Syamsi, aku duwe Zabaniyah, aku duwe Malaikat Salim sing njupuk lempung di Pulau Jawa, dibawa ke langit 7 untuk dijadikan patungnya Adam ketika pertama diciptakan, dan seterusnya. Cerita ngene iki wakeh.
Dan orang Jawa sudah menemukan yang lebih detail daripada khasanah-khasanah para sarjana Islam. Jadi ojo ngremehno Jawa, karena tujuannya dunia barat sesungguhnya, Yahudi dan globalisasi ini adalah menghancurkan Indonesia. Karena kita kaya raya supaya bisa dikuasai dan dirampok. Dan cara menghancurkan Indonesia adalah satu, menghancurkan Jawa, nomor dua, menghancurkan umat Islam. Jadi Anda dibikin tidak percaya diri kepada Jawa, tidak percaya diri kepada Islam. Nek kamu pertahankan Jawamu, kamu pertahankan Islammu, kemudian kamu gunakan Barat untuk memperkuat dan mempercanggih pengetahuanmu, insya Allah kamu menjadi pemimpin masa depan yang sebaik-baiknya. Ketika lagu Maroon 5 One More Night tadi itu sepenuhnya loh nganggo saron, nganggo bonang loh, dan itu Jawa loh. Tapi ternyata dengan landasan Jawa, Mamayu Hayuning Bawono iso tunggu lagu Barat. Mari mlebu selawat ya iso gampang. Jadi Arab, Barat, Jawa jadi satu di Kiai Kanjeng. Jadi ini bukan sekedar pertunjukan musik, dan Kiai Kanjeng bukan grup musik. Kiai Kanjeng itu nama gamelannya. Grupnya gak ono jenenge. Ben gampang diceluk Kiai Kanjeng, tapi jangan ming nama gamelan. Anda tahu keistimewaan orang Jawa. Orang Jawa itu menjalankan apa yang tadi disebut Sabbahalillahi ma fis samawati wal ardh. Kalau orang Barat, alam adalah alatnya yang dieksploitir dan diperas. Tapi orang Jawa, alam adalah saudaranya, alam adalah kakak sulungnya. Sebelum manusia dibikin, alam dibikin terlebih dahulu. Berarti alam kui kang masmu, alam kui cacakmu, gunung, segoro kabeh iki cacakmu. Maka orang Jawa sangat menghormati, sehingga di Jawa nama-nama benda itu dikasih kehormatan seperti sesama manusia. Keris dikai kiai, ya tak? Kiai Sangkelat, Kiai Nogososro Sabu Inten, Kiai Pleret. Di Jombang ning desaku ana jenenge Kiai Keningar Kuwit-witan. Kebon di Solo Kiai Slamet. Ya terus apa meneh liyane? Apa Mas? Kereta Kencana, semua dikasih nama dengan penghormatan seolah-olah mereka manusia. Itu loh teman sekalian. Jadi nek bahasa modern ini, bahasane wong kampus. Nek benda, tanduran, termasuk planet-planet ya, hewan itu kabeh gak tahu salah. Mereka semua pasti benar. Karena semua yang mereka lakukan itu langsung merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau macan mangan kidang, ojo dianggap macan kejem. Jadi orang modern ini begitu sombongnya sehingga kalau ada orang ngawur disebut hukum rimba. Padahal rimba itu adalah ciptaan Allah dan mesti bener. Gak ono salah. Itu namanya organisme. Nah, manusia disuruh jadi khalifah untuk bikin organisasi. Arahnya organisasi itu adalah meniru organisme ciptaan Allah. Ngono rek. Kowe kudu iso kaya lemah, kowe kudu iso dalam konteks lain kudu kaya banyu, kaya api, kaya geni dan seterusnya. Itu kita meniru organisme karena organisme pasti benar. Anda jangan terus ngomong Gusti Allah kejem ya gawe neraka. Malaikat Israel itu pembunuh massal. Ngono. Kowe ngarani ngono kuwi. Bawen dino mateni wong lho Mas. Malaikat Israel. Terus kamu bilang malaikat yang paling kejam adalah Israel ngono. Itu berarti Anda tidak bisa menemukan harmoni antara nilai Islam dengan Jawa dengan Barat. Ana wong sing rajin ibadah, kelakuane apik tapi melarat. Gak dikek rezeki akeh karo Gusti Allah. Ana wong sing molimo, narkoba barang suwoge, klemis, raine seger, gak matek-matek iki ono. Terus Anda bilang Tuhan tidak adil. Anda bilang Tuhan tidak adil karena Anda tidak tahu skalanya. Bal-balan itu nek gurung 90 menit ojo dinilai durung final iku. Nek wis 90 menit 2-0 cetha wis. Kan gitu. Nah sekarang saya tanya, ibarat bal-balan 90 menit, uripmu ndek dunia iki menit keberapa? Kamu tidak bisa menilai apapun di dunia sebelum sampai ke menit ke-90.
Kiamat itu pun bukan kiamat. Kiamat itu kebangkitan. Kamu dari uap menjadi air, atau dari air menjadi es, atau kamu dari ulat menjadi kepompong, dari kepompong menjadi kupu-kupu. Jadi kiamat bukan hari akhir. Kiamat itu hari akhir dalam arti turnamen yang pertama, babak penyisian. Menurut Tadi Pak Joko tadi mengatakan sangkan paraning dumadi kuwi innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kuwi saka Gusti Allah bali nang Gusti Allah. Itu bukan pedoman orang mati, itu pedoman orang hidup. Itu teman sekalian ya. Nah, Kiai Kanjeng tadi itu memberi contoh aja bahwa iso wong Jawa mimpin dunya. Iso. Justru karena kalian itu hebat, maka orang barat dan orang-orang di luar Indonesia khawatir kalau sampai wong Jawa gaduk karo Islam, Gus gak ono sing iso ngalahno. Mulane saiki diide-ide kaya apa gak mati-mati. Gak mati-mati. Islam diuelek-elek kaya apa tetep TV ya tetep Islam isine, gelem gak gelem. Tapi mereka ndak berani meninggalkan Islam. Islam kok uelek-elek kaya apa, anggere teror jare Islam, ono iki anti Pancasila jare Islam, memecah belah Indonesia jare Islam. Wis gak apa-apa dielek-elek kono. Ya sakarmu, tapi kalian tidak akan pernah berani meninggalkan Islam. Adzan di dinti tetap, selawatan di dinti tetap apa di Jawa Timur ini. Salatu wassalamu alaikum. Mesti ana itu. Ya Imam al-Mujahidin. Wis gak entek-entek wis. Gak iso kon ngalahno Islam. Makanya mereka itu cemas. Mereka tahu Islam itu benar, maka mereka ingin menghancurkan Islam. Sebab nek Islam itu berlaku, mereka tidak bisa nyuri, tidak bisa ngerampok, tidak bisa mendustai Anda, tidak bisa ngapusi Anda. Itu ceritanya. Nah, oleh karena itu pendidikan Anda kita semua ini harus sampai kepada kesadaran harmoni antara tiga hal tadi itu. Jadi, kamu tetap butuh sinau di masyarakatmu, di kampungmu, di keluargamu, dan sinau dengan mbah-mbahmu dan semuanya. Lengkap tiga tadi, Islamnya, Jawanya, sing Jawa ya, sing Madura nih. Kan gitu ya, gitu ya. Desa ini kan kita selalu identik sama budaya ya Cak ya. Nah tapi antara budaya sama agama tuh sekarang jaraknya tuh sangat jauh, sehingga kalau orang bilang saya orang Islam berarti budayanya harus Islam. Kalau saya orang Jawa berarti budayanya harus Jawa. Agama sama budaya nggak boleh tercampur gitu. Nah jadi akhirnya saya kan jadi bertanya-tanya gitu kan tentang desa ini yang punya budaya ini kok sepertinya sudah mulai lepas gitu, karena budaya dan agama tuh berbeda. Sekarang trennya tuh kan agama tuh harus kafah, harus penuh, sehingga budayanya juga harus sama seperti agama. Nah jadi kira-kira bagaimana dengan jarak ini? Kalau di Jawa saya kurang tahu ya Cak, tapi kalau di Minang itu kan sempat ada pepatah, adat bersendi syarat, syarat bersendi kitabullah. Maksudnya di sana dalam masyarakat Minang tuh sudah jelas bahwa budaya tuh ya agama tuh ya budaya, nilai agama tuh ya nilai budaya harus ada nilai agamanya. Okay. Kalau di Jawa seperti apa gitu Cak? Nah desa ini budaya ini apa gitu? Dah, terima kasih. Ini saya jawab ya. Mboten napa-napa nggih. Gini. Ini gara-gara ada sekolahan. Gara-gara orang mencari ilmu secara barat. Jadi gini. Ilmu kowe wis bahaya. Kowe ilmumu dhuwure kaya ngapa ora payu ngarepe Gusti Allah. Sing payu iki katresnanmu karo akhlakmu. Ya ora? Jadi ojo gul-gul ke ilmumu. Aku janjane sok-sok yang guyu dhewe. Kowe iki pinter kaya piye to Jajal? Piye to jane pintermu sepira to ngono? Ning aku nek ngono dadi sombong juga dadine kan gitu. Dadi aku wis tak dadi bodoh lah. Makanya saya tidak pernah ngaku. Ojo kowe banding-bandingke aku karo ustad-ustad karo sarjana-sarjana to aku lak wong ora sekolah. Ustad Samad, AA Gim, siapa semua itu kan orang yang expert, orang yang menguasai masalah gitu ya, orang yang punya latar belakang pendidikan. Lah aku lah orang
Jadi kue nek banding-banding ki aku ngedu-ngedu aku ning YouTube ngono kue ya ngenyek wong kae. Ngono raksasa kok di gaduk-gaduk ki karo percil kaya aku. Aku kan orang kecil, orang tidak sekolah, orang cetha, orang duwe karier, orang duwe pencapaian apa-apa gitu ya. Nah, tapi gini loh Dek, saya juga tidak mau ditindas oleh kepandaian, ditindas oleh kebesaran, ditindas oleh apapun. Ilmu itu gunanya untuk menemukan beda, untuk menemukan perbedaan. Oh iki manuk, iki pitik, iki abang, iki ijo, kuwi ilmu. Nek cinta itu mencari persamaan, mencari penyatuan. Nah, gue milih ndi? Milih ilmu apa cinta? Gini Dek, Anda juga salah kalau milih cinta atau milih ilmu. Milih cinta lewat ilmu. Sebab untuk bisa menyatukan kamu harus tahu bedanya juga, betul enggak? Makanya Anda menempuh kemerdekaan untuk menemukan keterbatasan. Jangan keteladuk karo kemerdekaan sebab kowe tidak mampu merdeka. Kowe ora mampu rabi 100 nek karep pula 100. Ora mampu kowe. Jadi kemerdekaan itu tidak akan kita sanggupi. Kemerdekaan itu kita tempuh untuk supaya kita mengerti batas-batas kita itu ya. Ini saya pelan-pelan. Nah, gara-gara dunia akademis kuwi njur diponto-ponto. Nek agama kuwi urusan pribadi. Nek gotong royong kuwi urusan bebarengan dudu agama ngono to. Nah, itu namanya sekularisme. Nah, itu yang berlaku di Indonesia berdasarkan dosen-dosen guru-guru dari globalisasi dan westernisasi. Apa meneh saiki tekan agama jangan dicampur aduk dengan budaya. Saiki mikir sederhana. Nyun sewu Pak Yai. Agama kuwi tidak bisa dilaksanakan tanpa budaya. Misalnya aurat, nutup aurat itu agama. Caranya melaksanakan piye? Nganggo budaya, nggawe kain, itu budaya. Motong kain, jahit kain, itu budaya, betul enggak? Masjid itu agama. Tapi arsitekturnya budaya. Milih jendelone, milih cungkupe, ngecat temboke, nganggo AC, nganggo kloso, nganggo karpet, itu semua budaya. Jadi tidak mungkin agama dilaksanakan tanpa budaya. Budaya itu apa? Budaya adalah segala sesuatu yang dilakukan manusia. Kalau agama, segala sesuatu yang Allah tentukan. Bagaimana Allah menentukan sesuatu terus manusia melaksanakannya tidak lewat budaya? Karena manusia melaksanakan agama, mau tidak mau harus melalui budaya. Meskipun ibadah mahdhah seperti sholat 5 waktu itu jangan dikembangkan secara budaya. Karepe Gusti Allah wis ngono kuwi lakonono kaya ngono kuwi. Ning di luar sholat itu kowe arep nggawe selawatan, pujian, adzan nganggo mikrofon. Iki wong saiki gampang ngomong bid'ah padahal le ngumumke bid'ah ki ya liwat bid'ah. Nganggo WA, nganggo laru mangsamu piye? Gitu loh. Nah, arep ora bid'ah tenan ya aja selawat, aja tarawih ning masjid. Kanjeng Nabi tarawih ning masjid ning pisan tok. Selebihnya tarawih di rumah kan gitu. Apa meneh kok 23 rakaat Kanjeng Nabi ra tahu. Tarawih 23 rakaat gaenane Sayyidina Umar mergo bocah-bocah tarawih ming sederet bar kuwi ming teplek karo remi karo gaple asline tak dawake wae kan. Itu kan ego-ego gitu ya. Itu upaya-upaya ijtihad asal tidak menentang. Wong tarawih kan sunat jadi enggak apa-apa gitu loh. Arep suwengi tet ya ora apa-apa nganti subuh kan gitu. Ora apa-apa. Tarawih 1300 rakaat. Ngentekke sak Quran sekali tarawih mudar gitu ya. Gitu ya. Gitu ya, Dik ya. Nah, tidak mungkin kita menolak budaya. Nah, sekarang saya akan maju sedikit. Gue kenal sunnah Rasul. Apa itu artinya? Budayanya Kanjeng Nabi. Apa yang dilakukan dan dikatakan Rasulullah itu namanya sunnah Rasul dan sirah Rasul. Itu artinya budaya Kanjeng Nabi baik sebagai manusia maupun sebagai Rasul dan Nabi. Itu budaya. Tetapi budaya Rasul atau sunnah Rasul ini tidak sama dengan sunnah fikih. Kalau sunnah fikih itu sesuatu yang dilakukan baik, kalau tidak dilakukan tidak apa-apa. Jadi dia ada hubungannya sama pahala. Tapi kalau sunnah Rasul ada yang wajib bahkan. Misalnya Rasul salah satu budayanya adalah sholat 5 waktu. Itu bahkan wajib.
Gitu ya, Dek ya. Tapi sekarang dipadake sunah fikih karo sunah Rasul dipadake, ngelus-elus jaran untuk ganjaran. Nek takjil nganggo kurma untuk ganjaran, nek nganggo sawo karo juwet ora. Kan begitu Dek sekarang cara berpikirnya. Kalau memang yang dapat pahala itu takjil pakai kurma, Allah akan melakukan tanggung jawabnya, seluruh bumi bisa ditanami kurma. Lah ini yang bisa ditanami kurma cuma di Arab dan sekitarnya. Di sini tidak bisa ditanami. Lah enak wong Arab itu. Padahal yang kalau kita coba tafsiri, kalau kita coba menilai, buka itu yang terbaik adalah makanan yang langsung dari ciptaan Allah, yang belum kena api, yang belum digodok, gitu loh. Nah di Arab onone kurma mergo sawo ra ono, jambu ra ono, pelem ra ono. Jadi kalau kita buka pelem karena dia ciptaan Allah dan belum kok, lah masuk pelem arep kok godok, maka kita mendapat pahala sebagaimana orang takjil pakai kurma, betul nggak Dik? Gitu loh cara berpikirnya menurut saya. Saiki belajar naik kuda, saiki sunatullah mengajari naik kuda. Lah saiki kuda iki rumangsamu mengjaran po. Lah motor itu dudu kuda. Anda ingin melihat bendanya apa melihat fungsinya? Kan benda itu eksistensinya terletak pada fungsinya, substansinya terletak pada manfaatnya, kan begitu. Jadi misalnya gini, kira apa ya serius ya, sinau tenan nih bengi iki. Pecah ndak sesuai iki. Hukum potong tangan. Saiki nek ana negara melakukan hukum, jadi ana wong nyolong dipotong tangane. Itu menurut Anda itu Quran apa tafsir? Ayo, aku takon, kuwi Quran apa tafsir? Tapi kan memang Allah nyuruh potong tangan. Ayo piye? Allah memang nyuruh potong tangan toh. Ning sing kok maksud tangan ki tafsirmu apa Qur'ane? Jadi nek ana wong motong tangan, negara motong tangan kae, kuwi hasil tafsir mazhab ataukah Quran langsung? Nah, kalau Anda baca yadun di Quran itu nama ayatnya tangan, yadullah, yadun nas itu yad. Sing dimaksud tangan apa mengiki po? Apa mengiki sing jenenge tangan? Nek tangannya Gusti Allah biyadikal khair, dengan tanganmu yang baik, maksudnya Gusti Allah tangannya njur saka langit ngene-ngene ngono piye? Apa hanya ini tangan? Tangan itu kan bisa macam-macam. Segala sesuatu yang merupakan kepanjangan dari suatu fungsi dia disebut tangan. Pedagang tangannya adalah warungnya, betul enggak? Kalau sastrawan tangannya adalah penanya, kan begitu. Jadi potong tangan bisa berupa denda, bisa berupa membubarkan perusahaannya, betul enggak? Karena tangan itu bermacam-macam. Misalnya Allah mengatakan, Rasulullah mengatakan, kalau engkau melihat kemungkaran maka rubahlah dengan tanganmu, kalau tidak bisa dengan lisanmu, kalau tidak bisa dengan hatimu, betul enggak? Nek hatimu pokoknya yang penting kowe batin kayak elek kayak gitu kan. Nek nganggo lisanmu kok elek ke, nek nganggo tanganmu diapake? Kaplok. Aku takon. Fal yughayyir biyadihi, maka rubahlah dengan tanganmu iki karepe piye? Apa kudu nganggo tangan iki? Ana korupsi parani, ngono piye? Jadi tangan kan tidak harusnya bisa tindakan hukum, itu juga tangan, betul enggak? Pengucilan oleh masyarakat itu juga tangan. Jadi tangan itu bermacam-macam, tidak hanya ini, gitu ya Dek ya. Nah, yang sampean tanyakan tadi adalah kebingungan orang sekarang. Maka kembalilah ke desa. Nek neng desa nyawiji kabeh kuwi. Kowe Anda macul itu ya agama, bersifat muamalah. Nek kue sholat, kue agama di wilayah madho, kan begitu. Kue gotong royong resik-resik desa ini ya ibadah muamalah. Jelas ya. Nah sekarang tinggal Anda mau milih yang mana. Saya dari dulu tidak percaya kepada pemilihan-pemilihan itu. Tidak ada satu benda, satu peristiwa, tidak ada apapun yang terbebas dari agama. Karena semua milik Allah, semua terlibat dengan Allah. Gak mungkin. Rumangsamu sing ngatur iki engko Belgia musuh Perancis menang di sapa? Sing nentokke sapa?
Bal-balannya agama apa itu? Siapa yang menentukan? Anda tahu? Pemain Belgia tahu? Bisa menentukan enggak? Pemain Prancis bisa menentukan enggak? Tidak ada manusia yang bisa menentukan hasil sepak bola. Hanya ada dua yang bisa, Allah sama penjudi. Jadi mana mungkin ada yang terbebas dari Allah? Mana mungkin? Tidak mungkin. Kamu sudah nendang bener, ya kadang-kadang kena gawang, melenceng sak piturute. Kan gitu, Anda tidak bisa menentukan. Berarti Anda bukan subjek utamanya. Subjek utamanya tetap ada yang selain Anda, dan tidak ada, kita tidak punya imajinasi kecuali itu Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Jelas ya?